Romansa Yang Xiao dan Ji Xiaofu bisa dikatakan kisah romantis yang cukup unik, di mana Jin Yong menempatkan seorang om-om berusia 40 tahunan yang menyukai seorang remaja belasan tahun, dan rela melakukan stalking selama berhari-hari demi mendapatkan kegadisan remaja tersebut. Kemudian, ternyata om-om ini berada di sisi Wuji, yang merupakan seorang tokoh utama. Di sini kita bisa melihat bagaimana Jin Yong ingin memberikan pesan, bahwa tokoh baik pun bisa melakukan kejahatan, dan persepsi orang pun dapat berubah, hanya karena tokoh tersebut berada di sisi baik. Mari kita periksa detailnya. Dan kita juga akan membahas sebuah kondisi yang bernama Stockholm Syndrome, sebuah sindrom yang biasa terjadi antara penculik dan sandera, di mana sang sandera justru simpatik kepada penculiknya, di mana sindrom tersebut kayaknya terjadi pada Ji Xiaofu. Perlu diperhatikan, video ini berdasarkan novel, bukan adaptasi, ingat. Deskripsi novel, karena adaptasi serial, sering menghilangkan detail penting. Karena itu jangan membayangkan Yang Xiao menawan yang ditampilkan oleh Lin Yushen. Karena kebiasaan pemirsa menentukan baik buruknya seseorang justru dari tampang. Selain itu, berbeda dengan deskripsi novel, yang menyatakan Ji Xiaofu adalah remaja berusia belasan tahun, diadaptasi sering menggunakan wanita dewasa yang memerankan Ji Xiaofu, inilah yang membuat persepsi penonton adaptasi menjadi kabur, karena mereka menganggap keduanya sudah sama-sama dewasa. Padahal dalam deskripsi novel, Xiaofu adalah remaja berusia belasan tahun, sedangkan saat pertama Yang Xiao bertemu Xiaofu dia sudah berusia 40 tahunan. Mari kita simak penjelasannya. Sebagian besar video ini diambil dari bab bagian cerita Ji Xiaofu ketika berada di lembah kupu-kupu dan bertemu Sang Wuji di sana. Termasuk Ji Xiaofu menceritakan sejujurnya tentang peristiwa yang terjadi antara dirinya dan Yang Xiao. Ji Xiaofu adalah anak seorang pendekar tua bermarga Ji, berjuluk si Cambuk Emas dari kota Hanyang. Ji si Cambuk Emas mengirim anak perempuan kesayangannya ke perguruan Mei untuk diterima menjadi murid. Melihat bakatnya, Ketua Mei Michue Shitai mengambil Ji Xiaofu menjadi murid utamanya dan dilatih langsung. Malah Michue Shitai berhasrat menjadikan Ji Xiaofu sebagai penerusnya. Ketika usianya sudah mencapai sekitar 16 tahun, ayahnya menerima saran Michue Shitai menjodohkan anak perempuannya dengan pendekar ke-6 Wudang Yin Liting. Bagaimanapun juga berbesan dengan Ketua Wudang Shang Sanfeng merupakan kehormatan besar bagi pendekar Ji si Cambuk Emas. Umur 17 tahun, Michue Shitai merasa ilmu pedang Ji Xiaofu sudah cukup matang dan butuh pengalaman sehingga menugaskan Ji Xiaofu, beserta 15 saudara perguruan Mei lainnya turun gunung, mencari kabar keberadaan si Sun si Singa Emas. Mereka berpencar dan Ji Xiaofu menuju arah barat ke kota Sichuan. Di tengah jalan, Ji Xiaofu bertemu seorang pria umur 40 tahunan berpakaian serba putih. Pria ini selalu mengikutinya kemanapun Ji Xiaofu pergi. Jika Ji Xiaofu jalan, dia juga jalan menguntit. Jika Ji Xiaofu menginap, dia juga ikut menginap di penginapan yang sama. Jika Ji Xiaofu makan di restoran, dia juga ikut makan di meja sebelah. Awalnya Ji Xiaofu tak peduli, tapi karena terus-terusan dikuntit akhirnya Ji Xiaofu merasa terganggu lalu memintanya untuk tidak menguntitnya lagi. Lelaki itu malah ketawa dan ngomong meracau hingga Ji Xiaofu marah dan menyerangnya dengan pedang. Ternyata lelaki itu sakti, dengan tangan kosong dan hanya 3 gebrakan, pedang di tangan Ji Xiaofu direbutnya. Ketakutan, Ji Xiaofu kabur melarikan diri. Merasa sudah bisa meloloskan diri, Ji Xiaofu bermalam di sebuah penginapan. Paginya ketika bangun tidur, pedang yang tadinya dirampas lelaki berpakaian putih itu sudah ada tergeletak di sampingnya. Itu artinya si lelaki misterius itu masuk ke dalam kamarnya ketika dia sedang tidur. Sampai di sini kalian bisa bayangkan situasinya. Seorang remaja berusia 17 tahun yang minim pengalaman, dikuntit seorang pria dewasa berusia 40 tahunan, bahkan hingga masuk ke kamarnya saat tidur. Kalian bisa bayangkan jika putri remaja kalian diperlakukan seperti itu? Mari kita lanjutkan. Ji Xiaofu benar-benar ketakutan setengah mati, apalagi ketika dia keluar penginapan si pria misterius itu sudah menunggu dan menguntitnya lagi. Ketika mencoba melawan, pedangnya dirampas dan dikembalikan lagi di sampingnya ketika sedang tidur.
Ketakutan akan teror tersebut, tanpa bisa melawan membuat Ji Xiaofu memohon dan mengiba agar si pria berpakaian putih itu menghentikan aksinya. Yang ada si pria hanya tertawa. Si pria memperkenalkan diri sebagai utusan kiri aliran Ming, lalu menawarkan akan mengajarinya kesaktian asalkan Ji Xiaofu mau ikut dengan sukarela. Ji Xiaofu tentu menolak, lalu mencoba kabur berkali-kali tapi tetap tak bisa lepas dari kuntitan Yang Xiao. Memohon lagi berulang kali minta dikasihani, tapi Yang Xiao tetap melakukan aksinya menguntit, masuk ke kamar Ji Xiaofu berkali-kali. Intimidasi dan teror terhadap wanita labil umur 17 tahun ini berlangsung berbulan-bulan dan akhirnya mencapai titik nadir. Mental Ji Xiaofu akhirnya rapuh juga. Ji Xiaofu yang baru pertama kali turun gunung ini dinodai oleh Yang Xiao setelah pasrah dan merasa tak berdaya untuk melawan. Ji Xiaofu menyebutkan dia merasa dirinya seperti dikendalikan oleh Yang Xiao. Apa yang diinginkan Yang Xiao, akan dituruti tanpa bisa menolak oleh Ji Xiaofu. Bahkan ketika Ji Xiaofu ingin bunuh diri sekalipun tak bisa. Beberapa bulan kemudian Yang Xiao bertemu musuh besarnya. Ketika Yang Xiao sibuk meladeni sang musuh, Ji Xiaofu mencoba untuk kabur sekali lagi dan ternyata kali ini berhasil. Dalam pelariannya kali ini, Ji Xiaofu mendapatkan dirinya hamil sehingga Ji Xiaofu memutuskan untuk melahirkan anaknya dan membesarkannya secara diam-diam. Itu sebabnya sosok Ji Xiaofu tiba-tiba menghilang tanpa kabar selama 9 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome adalah fenomena psikologis mirip cuci otak, membuat korban kehilangan nalar dan logika. Dalam keadaan jiwa yang kosong, tumbuh benih-benih simpati dan ketertarikan pada si pelaku. Sebenarnya benih-benih simpati pada Yang Xiao masih belum terlalu besar sehingga Ji Xiaofu masih sempat berpikir untuk mencoba kabur sewaktu Yang Xiao sedang sibuk menghadapi musuhnya. Namun inilah yang terjadi pada Ji Xiaofu. Rupanya dalam beberapa minggu terakhir berada di bawah kendali Yang Xiao, Stockholm Syndrome telah menguasai alam bawah sadar Ji Xiaofu. Dari awalnya dinodai dan ditiduri oleh Yang Xiao dalam keadaan tertekan intimidasi dan tak berdaya menolak, akhirnya timbul perasaan tertarik. Ketika mendapatkan dirinya hamil dan melahirkan anak Yang Xiao, perasaan simpati tersebut membesar. Dengan keberadaan anaknya dengan Yang Xiao sebagai penghubung, barulah simpati berubah menjadi perasaan kasih sayang. Sekarang pertanyaannya, apakah itu cinta? Entahlah. Agak sulit mengatakan perasaan Ji Xiaofu berupa cinta, apalagi perasaan tersebut lahir dari hasil kasus psikologis, Stockholm Syndrome. Apalagi jika melihat betapa Yang Xiao berparas tampan, lebih tua dan matang jika dibandingkan tunangannya Yin Liting yang bersifat kekanakan. Biasanya gadis muda labil berusia 17 tahun memang lebih tertarik pada pria tua dan matang, mencari figur ayah. Berdasarkan deskripsi cerita Ji Xiaofu, dia memberikan nama Puhui, yang berarti tidak menyesal, pada anak hasil hubungan intim Ji Xiaofu dan Yang Xiao. Tidak menyesal apakah ini? Tidak menyesal berhubungan intim, atau tidak menyesal memiliki anak? Karena dua hal tersebut berbeda. Bagi Ji Xiaofu, Puhui adalah karunia terbesar dalam hidupnya, tak ada sedikit pun ada penyesalan ketika mendapatkan Puhui walaupun dengan cara di luar kehendaknya. Ini sesuai dengan perkataan Ji Xiaofu, dulu aku sama sekali tak punya pilihan, tapi sekarang aku sama sekali tak menyesal. Ji Xiaofu menolak perintah gurunya untuk membunuh Yang Xiao lebih disebabkan Ji Xiaofu tak ingin menyakiti ayah dari anaknya. Kenapa? Mari kita lihat kata-katanya saat diperintahkan untuk membunuh Yang Xiao. Ji Xiaofu mengatakan, aku tak ingin menyakiti ayahnya. Xiaofu tidak berkata aku tak ingin membunuh suamiku, atau aku tak ingin menyakiti Yang Xiao, tapi dia berkata, dia tak ingin menyakiti ayah dari Puhui. Kemudian apakah Yang Xiao mengakui pemerkosaan yang dilakukan olehnya? Ya. Mari kita simak kata-katanya, saat dia bertemu Yang Puhui, dan mengetahui nama Puhui. Yang Xiao mendongak dan berteriak ke langit, dan berkata, rupanya kau bermarga Yang. Puhui, bagus. Xiaofu, meskipun aku memaksamu, tapi kau tidak menyesalinya. Pertama, ini adalah pendapat Yang Xiao, dia menganggap Ji Xiaofu tak menyesal telah dipaksa olehnya berhubungan intim. Tapi ingat, ini bukan pendapat Ji Xiaofu. Ji Xiaofu sendiri mengatakan dia tak punya pilihan ketika dipaksa berhubungan intim, tapi mendapatkan Puhui baginya tak ada penyesalan. Mendapatkan Puhui lah yang tak disesali Ji Xiaofu. Kedua, Yang Xiao mengakui kalau dia melakukan pemaksaan pada Xiaofu.
Harap diingat, setelah Yang Buhui lahir, Ji Xiaofu sama sekali tak berminat kembali ke rumah orang tuanya ataupun Mei. Ji Xiaofu juga tak ingin pergi menemui Yang Xiao. Ji Xiaofu hanya ingin hidup berdua bersama anaknya di kampung jauh dari dunia persilatan, jauh dari Mei, dan jauh dari Yang Xiao. Ji Xiaofu jelas tak ingin bertemu Yang Xiao, karena itu dia tak pernah membawa Buhui ke puncak terang. Tapi mengapa Ji Xiaofu minta Chang Wuji mengantarkan Yang Buhui pada ayahnya Yang Xiao? Itu karena Ji Xiaofu sadar gurunya Michue Shitai tak akan melepaskan Buhui jika dia berhasil ditemukan. Satu-satunya jalan keselamatan bagi Buhui adalah diantar ke Yang Xiao karena Michue Shitai tak akan gegabah mendatangi markas aliran Ming di puncak terang. Sekarang mari kita studi banding kasus. Jin Yong juga membuat karakter lain bernama Chen Qiping dalam cerita kembalinya pendekar pemanah Raja Wali. Dulunya karakter ini bernama Yin Qiping, kemudian dirubah oleh Jin Yong menjadi In Qiping. Murid senior perguruan Chuan Chen ini tak pernah mengganggu perempuan seumur hidupnya, kecuali satu kali. Itu terjadi ketika dia melihat Xiao Longni. Yin Qiping mengambil kesempatan menodai Xiao Longni di saat perempuan tersebut tidak dapat bergerak. Sama seperti Yang Xiao, Chen Qiping hanya melakukannya sekali, dia tak pernah mengganggu wanita lain sebelum dan sesudah menodai Xiao Longni. Dia tetap mencintai dan terobsesi dengan Xiao Longni hingga kematiannya. Bahkan dia akhirnya menyesali perbuatannya sampai bunuh diri. Tetapi ada hal menarik. Keduanya sama-sama menodai wanita, sekali saja. Metode boleh saja berbeda tapi yang namanya memanipulasi perempuan ketika sedang dalam keadaan lemah tetap saja bersalah bukan? Apakah sebutan predator seksual layak disematkan? Ini bukan masalah sekali atau beberapa kali, tapi metode mereka sudah seperti predator yang memangsa saat buruannya sedang dalam kondisi lemah. Namun menarik, ada perbedaan perlakuan yang didapat. Chen Qiping mendapat hujatan karena Qiping adalah tokoh antagonis, sedangkan Yang Xiao, yang merupakan tokoh pembantu pemeran utama, kesalahannya dimaklumi, bahkan dilupakan. Yang Xiao pada dasarnya mendapat kesempatan memperbaiki reputasinya di kemudian hari, tapi hal itu tak menyebabkan perbuatannya di masa lalu bisa dihapuskan, dilupakan dan dimaklumi begitu saja. Jadikan perbuatan hina pada masa lalu sebagai pelajaran, jadikan perbuatan baik orang yang bertobat sebagai contoh. Bukan memaklumi dan mendukung perbuatan rendah. Lupakah para pembaca dengan pendekar tua Ji dan keluarganya di Hanyang? Bagaimana ayah dan ibu Ji Xiaofu bisa menerima nasib anak perempuan kesayangan mereka? Hanya karena kabar terakhir mereka tak dijelaskan lebih lanjut dalam novel, tidak berarti kondisi mereka baik-baik saja. Di sini kita bisa sadari, melakukan perbuatan hina walau hanya sekali tak semestinya dimaklumi. Dan hanya karena dia karakter yang berada di sisi tokoh utama, bukan berarti tidak bisa melakukan kesalahan, itulah sebuah nilai moral yang ingin diberikan pada Jin Yong, bahwa hitam tidak selalu hitam, dan putih tidak selalu putih. Terima kasih sudah menonton video ini, dan berikan komentar kalian tentang situasi unik dari kedua insan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, kalian juga bisa memberikan donasi kepada kami melalui tombol thanks, karena dukungan kalian sangat membantu kami mengembangkan channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.